Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kalkulus lanjut hari ini. Kita akan bahas salah satu topik yang penting banget loh, yaitu turunan parsial tingkat tinggi. Materi ini tidak hanya penting dalam matematika saja, tetapi juga dapat diaplikasikan di dunia nyata loh, mulai dari teknik fisika, ekonomi, hingga data science. Yuk kita mulai. Turunan parsial fungsi dua variabel atau lebih dapat ditentukan oleh turunan parsial ke n untuk n lebih dari sama dengan 2. Turunan parsialnya dinamakan turunan parsial tingkat tinggi. Dengan kata lain, turunan parsial kedua, turunan parsial ketiga, dan seterusnya itu kita sebut sebagai turunan parsial tingkat tinggi. Jika diketahui suatu fungsi dengan dua variabel bebas, x dan y, maka turunan parsial tingkat 2 dari fungsi dua peubah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fxx, yang artinya turunan pertama diturunkan kepada x dan turunan kedua juga diturunkan kepada x, atau dapat dituliskan dengan do kuadrat f per do x kuadrat. Notasi yang kedua yaitu fyy. Ini artinya turunan pertama diturunkan pada y dan turunan kedua juga diturunkan pada y, atau bisa dituliskan do kuadrat f per do y kuadrat. Kemudian notasi yang ketiga yaitu fxy. Notasi ini turunan pertamanya x dan turunan keduanya adalah y, atau penulisannya bisa do kuadrat f per do y do x. Notasi yang keempat yaitu fyx. Kalau turunan pertamanya terhadap y kemudian diturunkan lagi terhadap x, maka notasinya bisa dituliskan dengan fyx, atau dapat dituliskan do kuadrat f per do x do y. Kemudian berikut ini penulisan pada notasi lain ketika fungsinya z dengan variabel bebasnya x dan y. Yang pertama zxx, atau bisa dituliskan do kuadrat z per do x kuadrat. Yang kedua zyy, yang artinya turunan pertama diturunkan pada y dan turunan keduanya juga diturunkan pada y, atau bisa dituliskan do kuadrat z per do kuadrat y. Yang ketiga zyx, yang artinya turunan pertama diturunkan pada y dan turunan keduanya diturunkan pada x, atau bisa dituliskan do kuadrat z per do x do y. Kemudian yang keempat ada zxy, yang artinya turunan pertama diturunkan pada x dan turunan keduanya diturunkan pada y, atau bisa dituliskan do kuadrat z per do y do x. Nah, itu tadi merupakan tempat penulisan notasi ketika fungsi z terhadap variabel bebasnya x dan y. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal dan cara penyelesaiannya. Kali ini kita akan pelajari bagaimana cara menghitung turunan parsial kedua dari fungsi dua variabel. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan turunan parsial kedua dari fxx, fyy, fxy, dan fyx. Berikut cara penyelesaiannya. Langkah pertama, kita mulai dengan menghitung turunan parsial pertama terhadap x. Kemudian hasilnya adalah y pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 dan y pangkat 3. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita hitung turunan parsial pertama terhadap y, yang hasilnya adalah 2xy ditambah 3x pangkat 3 y pangkat 2. Dan selanjutnya adalah langkah ketiga, kita hitung turunan parsial kedua dari fxx. Hasil dari fx yaitu y pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 y pangkat 3. Kita turunkan lagi terhadap x sehingga diperoleh turunan keduanya yaitu 6x y pangkat 3. Selanjutnya langkah keempat yaitu kita hitung turunan parsial kedua dari fxy. Hasil dari fx hasilnya yaitu y pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 y pangkat 3. Kemudian kita turunkan lagi terhadap y sehingga diperoleh turunan keduanya yaitu 2y ditambah 9x pangkat 2 y pangkat 2. Lalu langkah kelima yaitu kita hitung turunan parsial kedua
dari FYY. Hasil dari FY hasilnya yaitu 2XY ditambah 3X pangkat 3 Y pangkat 2. Kemudian kita turunkan lagi terhadap Y sehingga diperoleh turunan keduanya yaitu 2X ditambah 6X pangkat 3 Y. Langkah ke-6 yaitu kita hitung turunan parsial kedua dari FYX. Hasil dari FY yaitu 2XY ditambah 3X pangkat 3 Y pangkat 2. Kemudian kita turunkan lagi terhadap X sehingga diperoleh turunan keduanya yaitu 2X ditambah 9X pangkat 2 Y pangkat 2. Jadi hasil turunan parsial kedua dari fxx adalah 6x y pangkat 3, sedangkan hasil turunan parsial kedua dari fyy adalah 2x ditambah 6x pangkat 3 y. Kemudian hasil turunan parsial kedua dari fxy sama dengan hasil dari fyx, yaitu 2y ditambah 9x pangkat 2 y pangkat 2. Selanjutnya kita bahas turunan parsial tingkat 2 pada fungsi 3 peubah dan bagaimana memahami maknanya secara geometris. Diberikan suatu fungsi w dengan variabel bebasnya yaitu x, y, z, maka turunan parsial tingkat 2-nya dari fungsi 3 peubah tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu generalisasi jumlah turunan. Jika digeneralisasikan, banyaknya turunan parsial tingkat ke n dari fungsi m peubah bebas dapat dihitung menggunakan rumus m pangkat n. Dalam penjelasan secara geometrinya, misalkan suatu fungsi z dengan variabel x dan variabel y. Fungsi ini didefinisikan pada sebuah domain f di bidang koordinat x, o, y. Jadi kita hanya memperhatikan area tertentu di bidang x, o, y yang termasuk dalam domain f. Kemudian misalkan kita ambil sebuah titik koordinat x0 dan y0 yang ada di domain f. Pada titik ini nilai z bisa kita hitung sebagai f dalam kurung xy. Kemudian fungsi dari z ini jika digambarkan akan membentuk suatu permukaan di ruang 3 dimensi di atas bidang x, o, y. Persamaan y sama dengan y0 merupakan bidang datar dan perpotongannya dengan permukaan fungsi x, y membentuk suatu kurva persekutuan atau kurva hasil irisan. Turunan parsial do z per do x di titik koordinatnya x 0,0 menunjukkan kemiringan garis singgung kurva hasil potongan dari titik tersebut. Jadi jika perpotongan bidang y sama dengan y0 dengan fungsi permukaan fxy berupa sebuah kurva persekutuan atau busur QR pada permukaan tersebut, maka turunan parsial fungsi x, y terhadap x di titik x 0,0 merupakan gradien garis singgung L pada busur QR di titik x 0, y0 dan fungsi x 0, y0 sejajar dengan sumbu x. Jadi turunan parsial tingkat 2 melibatkan turunan kedua terhadap satu atau dua peubah dan secara geometri berkaitan dengan kemiringan garis singgung pada kurva hasil potongan permukaan. Kemudian berikut ini contoh soal dan pembahasannya. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva dari hasil perpotongan antara permukaan 2z sama dengan akar 9x pangkat 2 ditambah 9y pangkat 2 dikurangi 36 dengan bidang y sama dengan 1 pada titik 2, 1 dan 3/2. Berikut cara penyelesaiannya. Langkah pertama, menghitung turunan parsial pertama terhadap x. Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu yaitu menyusun fungsi z agar bisa diturunkan terhadap x dengan mengubahnya ke dalam bentuk eksplisit sehingga fungsi z-nya menjadi z sama dengan setengah akar 9x pangkat 2 ditambah 9y pangkat 2 dikurangi 36. Kemudian kita hitung hasil turunan parsialnya terhadap x yang diperoleh dari hasil 9x
X per 2 akar 9X pangkat 2 ditambah 9Y pangkat 2 dikurangi 36. Langkah kedua adalah mensubstitusikan nilai dari Y sama dengan 1 ke dalam turunannya sehingga diperoleh hasil 9X per 2 akar 9X pangkat 2 dikurangi 27. Langkah ketiga yaitu mensubstitusikan X sama dengan 2 ke dalam turunannya sehingga diperoleh hasil sama dengan 3. Dapat disimpulkan bahwa angka 3 merupakan kemiringan garis singgung kurva. Perpotongan antara bidang permukaan 2Z sama dengan akar 9X pangkat 2 ditambah 9Y pangkat 2 dikurangi 36 dengan bidang permukaannya Y sama dengan 1 di koordinat titik 2, 1, dan 3 per 2. Kemudian ayo kita bahas mengenai turunan parsial tingkat 3 dan seterusnya. Dapat didefinisikan dengan cara yang sama menggunakan notasi yang serupa. Kemudian jika diketahui fungsi XY, maka turunan parsial tingkat 3 terhadap Y yang diperoleh dengan terlebih dahulu menurunkan fungsi terhadap X, kemudian 2 kali terhadap Y, dapat dinotasikan sebagai berikut, atau dapat juga dituliskan do pangkat 3F per do pangkat 2Y do X. Setelah mempelajari materi dan contoh soal, sekarang saatnya kita melihat bagaimana konsep turunan parsial tingkat tinggi digunakan dalam dunia nyata. Tahukah kamu, turunan parsial tingkat tinggi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti teknik fisika, ekonomi, dan terutama dalam data science. Mari kita lihat beberapa penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari di bidang teknik sipil dan mesin. Turunan parsial tingkat tinggi digunakan untuk menganalisis gaya deformasi pada struktur, misalnya dalam simulasi tekanan pada jembatan. Turunan parsial kedua membantu menghitung bagaimana suatu titik mengalami perubahan akibat beban dari arah horizontal dan vertikal secara bersamaan. Contoh yang kedua yaitu simulasi permukaan panas. Misalnya, dalam simulasi distribusi suhu pada sebuah pelat logam, kita menggunakan turunan parsial kedua terhadap variabel X dan variabel Y untuk mengetahui bagaimana suhu berubah di seluruh permukaan. Ini dikenal sebagai persamaan panas atau heat equation dan sangat penting dalam perancangan sistem pendingin, teknologi chip komputer, hingga di simulasi bencana kebakaran. Dalam ekonomi, turunan parsial tingkat tinggi digunakan untuk menganalisis interaksi antara dua variabel, misalnya harga dan permintaan. Kita bisa mengetahui apakah kombinasi perubahan harga dan kuantitas memberikan dampak positif atau negatif terhadap keuntungan. Informasi ini sangat penting dalam menentukan strategi harga dan stok. Berikut contoh pengaplikasian turunan parsial tingkat tinggi di dunia data science. Turunan parsial tingkat tinggi digunakan dalam proses optimasi model pembelajaran mesin seperti neural network. Misalnya turunan kedua dari fungsi error atau Poisson matrix digunakan untuk menentukan arah dan kecepatan konvergensi model agar kita bisa mendapatkan prediksi yang lebih akurat berdasarkan materi yang telah kita bahas sebelumnya mengenai turunan parsial tingkat tinggi serta contoh-contoh soal yang telah dijelaskan. Di sini terdapat beberapa latihan soal yang dapat kamu kerjakan untuk memperdalam pemahamanmu terhadap konsep tersebut. Latihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuanmu dalam menerapkan konsep turunan parsial tingkat tinggi dalam berbagai bentuk soal. Inilah pembahasan kita tentang turunan parsial tingkat tinggi. Semoga kamu semakin memahami pentingnya konsep ini ya. Bukan hanya sebagai teori semata, tetapi juga sebagai alat yang berguna di berbagai bidang kehidupan nyata. Teruslah belajar dengan rasa ingin tahu yang tinggi, karena pemahaman hari ini adalah fondasi untuk tantangan besok. Sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Ayulan Anggreni Putri dengan NIM akhir 177 dari kelas 2024E.
Prodi Sains Data dengan dosen pengampu Ibu Yuni Rosita Dewi dari mata kuliah Kalkulus Lanjut. Sekian dari saya, terima kasih.